Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Armania, NIM H0A12026, Prodi Manajemen Pemerintahan. Materi tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Laporan keuangan atau financial statement perusahaan dagang adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikkan jurnal penyesuaian dengan tujuan membentuk akun neraca. Jurnal yang memiliki nama lain reverse entry ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya akun ganda. Tujuan dan fungsi menyusun laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang adalah memberikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan secara terstruktur kepada pengguna atau pimpinan atau manajer untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Fungsi laporan keuangan bagi perusahaan dagang antara lain adalah laporan untuk pengawas keuangan, dasar prinsip pendapatan, penentuan nilai investasi, dasar pengendalian biaya, dasar prinsip perpajakan. Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan dagang. 1. Laporan laba rugi. Laporan keuangan yang dibuat pada periode tertentu dengan menghitung semua pendapatan dan dikurangi dengan biaya, seperti biaya operasional, biaya penyusunan, biaya administrasi, dan biaya lain yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan tersebut. 2. Neraca. Laporan yang dibuat untuk mengetahui nilai debit dan kredit dalam keuangan perusahaan. 3. Laporan arus kas menunjukkan berapa banyak jumlah kas masuk dan kas keluar, sehingga laporan keuangan ini berpengaruh dalam hal yang berkaitan dengan investasi atau penambahan modal. 4. Laporan perubahan modal. Apabila perusahaan dagang mengalami perubahan modal, maka wajib menulis laporan perubahan modal untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Jurnal pembalik. 1. Lazimnya disusun pada awal tahun. 2. Sifatnya opsional, boleh disusun atau tidak disusun. Jika tidak disusun, harus diteliti dengan benar seluruh akun telah tercatat di dalam laporan yang lain atau memang tidak ada akun yang harus dicatat dalam jurnal pembalik. 3. Akun yang wajib dicatat dalam jurnal pembalik adalah: A. Akun beban yang masih harus dibayarkan. B. Beban yang harus dibayar di muka. C. Akun pendapatan yang masih akan diterima perusahaan. D. Pendapatan diterima di awal. E. Beban pemakaian atas perlengkapan. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Prinsip siklus akuntansi perusahaan dagang dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan siklus tersebut, tahapan penyusunan laporan perusahaan dagang adalah: 1. Mencatat seluruh transaksi. 2. Menyusun jurnal khusus atau pembelian, pengeluaran, penjualan, dan penerimaan. 3. Menyusun jurnal umum. 4. Posting ke buku besar. 5. Menyusun neraca saldo. 6. Menyusun jurnal penyesuaian. 7. Menyusun neraca lajur dan harga pokok penjualan atau HPP. 8. Menyusun laporan keuangan terdiri dari penyusunan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Tahapan penyusunan laporan keuangan. Setelah proses transaksi dicatat ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum, diteruskan dengan posting ke buku besar, maka
disusunlah neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Berdasarkan laporan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, disusunlah neraca lajur atau sering juga disebut kertas kerja. Setelah neraca lajur disusun, dapatlah pula disusun laporan keuangan perusahaan dagang. Penyusunan 1. Neraca lajur atau kertas kerja. 2. Laporan laba rugi. 3. Neraca saldo. 4. Perubahan modal. 5. Arus kas. 6. Jurnal kembali.